Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang masih setia bersama kami dalam agenda coaching klinik zona integritas sesi keempat dengan materi manajemen agen perubahan. Pada kesempatan ini, materi akan disampaikan oleh Mbak Ami Dwi Wijayanti, SFTP, yang mana nantinya pada kesempatan ini kita akan lebih banyak berdiskusi dan kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat aktif berdiskusi, menyampaikan pertanyaan ataupun pendapatnya melalui kolom chat ataupun bisa raise hand. Jadi kami harap kolom chat hanya dimanfaatkan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat saja, tidak untuk absensi kehadiran gitu ya, mengatakan hadir tidak seperti itu, sehingga memudahkan kami untuk bisa menyaring pertanyaan atau pendapat yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Mbak Ami untuk waktu dan kegiatannya kami persilahkan. Mbak Ami, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Herni atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya akan merefresh ulang tentang manajemen agen perubahan dan informasi terkait manajemen agen perubahan ini sebenarnya bisa dilihat pada kanal YouTube Menpan juga di sesi bisa tanya. Dan di sini saya akan menyampaikan sedikit informasinya. Selebihnya nanti akan kami optimalkan pada sesi diskusi. Baik, saya izin share screen. Baik, apa sih agen perubahan? Agen perubahan itu yakin bahwa bukan hal yang baru gitu untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua di instansi pemerintah. Bahwa agen perubahan ini sebenarnya mempunyai peran yang sangat besar, terutama dalam kita membangun segala macam bentuk perubahan yang ada. Entah itu baik dari reformasi birokrasi maupun juga pembangunan zona integritas. Jadi agen perubahan ini perannya juga cukup besar untuk mendorong perubahan-perubahan di instansi pemerintah sudah tertuang dalam Permen-Pan RB nomor 27 tahun 2014. Baik, dalam tahapan pembentukan agen perubahan, dengan menurut Permen-Pan-nya sendiri, agen perubahan itu bisa dibentuk sebagai individu atau kelompok. Jadi tidak hanya individu, tapi bisa berbentuk kelompok. Yang pertama yaitu tahap penjaringan awal, di mana pimpinan menunjuk siapa saja calon-calon agen perubahan yang bisa untuk menjadi agen perubahan, yang kemudian bisa dalam penunjukan saja bisa dilakukan tahap asesmen juga, dan yang kemudian dilakukan tahap penetapan formal oleh pimpinan unit kerja. Dan kemudian asas pembangunan agen perubahan yang pertama terdapat komitmen pimpinan, yang dimana komitmen pimpinan tersebut adalah hal yang penting dari agen perubahan ini. Jadi komitmen pimpinan ini seperti apa? Komitmen pimpinan itu sangat penting, hal yang pertama atau hal dasar ketika kita melakukan perubahan. Dan yang kemudian adalah partisipatif. Partisipatif biasanya untuk bawahannya itu sendiri bisa melakukan perubahan. Ketika pimpinan mau melakukan perubahan itu pasti tidak sendiri. Nah, oleh karena itu dia juga harus butuh partisipasi dari seluruh anggotanya. Ketika kita ngomongkan perubahan itu adalah partisipasi yang aktif dari seluruh anggotanya, sehingga mereka pun bisa bersama-sama, namun perubahan itu entah di instansi maupun di unit kerjanya. Dan yang ketiga adalah rasa memiliki, menumbuh kembangkan rasa memiliki dalam satu organisasi untuk melakukan sebuah perubahan. Dan yang kemudian lingkungan yang kondusif. Lingkungan internal organisasi yang kondusif bagi agen perubahan akan sangat mendukung agen perubahan tersebut melakukan suatu perubahan yang lebih baik. Dan yang kemudian ketersediaan sumber daya.
investasi sumber daya yang mampu mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan, baik dana, personil, waktu, serta sarpras untuk mendukung agen perubahan melakukan perubahan tersebut. Dan selanjutnya, kriteria agen perubahan. Sini kriteria agen perubahan yang pertama berstatus sebagai ASN, dan selanjutnya tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, yang dimana agen perubahan ini adalah sebagai contoh baik untuk pegawai lainnya, sehingga tidak mungkin agen perubahan seseorang yang menjalani hukuman disiplin, ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Dan kemudian agen perubahan harus bisa inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi. Dan yang selanjutnya, mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya tersebut. Yang terakhir, taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik tersebut. Selanjutnya, apa sih peran dan tugas agen perubahan tersebut? Yang pertama, agen perubahan sebagai katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan yang lebih baik. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai pemberi solusi, memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan. Jadi agen perubahan juga selain membuat perubahan juga bisa sebagai seorang yang memberi solusi terkait permasalahan di unit kerjanya. Dan yang selanjutnya yaitu sebagai penggerak perubahan, mendorong dan menggerakkan perubahan untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan. Dan yang selanjutnya sebagai mediator, membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dan terakhir yaitu sebagai penghubung, menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan. Baik, selanjutnya mekanisme kerja agen perubahan. Mekanisme kerja agen perubahan terdapat 3, yaitu mekanisme kerja dengan pimpinan unit kerja, yang dimana agen perubahan bekerja dengan pimpinannya, yang dimana melaporkan perubahan apa saja yang telah dibuat dan melaporkan kepada pimpinannya apa yang akan dilakukan oleh agen perubahan tersebut. Dan yang selanjutnya, yang kedua, mekanisme kerja dengan sesama agen perubahan lainnya. Jadi, agen perubahan bisa saling berdiskusi untuk membuat forum agen perubahan. Apa yang akan kita lakukan untuk membuat perubahan, begitu. Dan yang selanjutnya, mekanisme kerja dengan pegawai lainnya, yang dimana agen perubahan bisa mengajak pegawai lain untuk menjadi lebih baik, untuk membuat perubahan yang lebih baik untuk unit kerjanya. Selanjutnya mekanisme sudah dibahas. Kerja. Nah, ini rencana tindak agen perubahan. Rencana tindak agen perubahan disusun agar tugas dan peran agen perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya. Yang dimana penyusunan rencana tindak agen perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik. Yang pertama, rencana tindak itu harus spesifik, terukur, logis, dan periode waktunya harus terjadwal. Penyusunan rencana tindak agen perubahan harus sesuai dengan kebutuhan di unit kerja organisasinya. Dan selanjutnya, rencana tindak agen perubahan dapat terintegrasi dalam perilaku dan sasaran kerja pegawai atau individu pegawai. Dan rencana tindak agen perubahan adalah rencana tindak individu dan kelompok yang disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing agen perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian dalam satuan kerja masing-masing. Selanjutnya, rencana tindak harus disampaikan kepada pimpinan unit kerjanya. Nah, baik. Ini contoh rencana aksi dan MONEF agen perubahan berdasarkan peraturan Kementerian
PAN-RB nomor 27 tahun 2014. Di situ terdapat lampiran form rencana tindak dan monef rencana tindak agen perubahan. Bisa dilihat Bapak Ibu nanti pada permenpannya. Dan yang kemudian, nah ini saya memberikan contoh rencana aksi agen perubahan. Misal, Aris adalah agen perubahan pada Kecamatan Sukamaju yang memiliki masalah pelayanan sebagai berikut. Jarak kecamatan dengan kota itu sangat jauh sehingga mahal ongkos dan waktu. Yang kedua, masyarakat pedesaan yang membutuhkan layanan perizinan banyak yang tidak melek teknologi. Dan yang ketiga, kewenangan kecamatan yang tidak bisa melakukan layanan perizinan langsung. Nah, jadi Aris memiliki inovasi perubahan untuk membuat pembangunan anjungan mandiri pelayanan publik di kantor desa. Dengan rencana aksi agen perubahan seperti ini, nilai organisasi berorientasi pelayanan dan perubahan yang ingin dicapai yaitu sasaran, meningkatnya kepuasan masyarakat agar tidak jauh-jauh untuk melakukan perizinan ke kota, yang diukur dengan IKM kecamatan. Targetnya indeks 3,7 dan kegiatannya ini dilakukan pada target waktu Juni 2022 dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Dan ini untuk contoh monef dari rencana aksi agen perubahan yang tadi. Bisa kegiatannya terlaksana dengan baik atau ada hambatan, apa saja hambatannya nanti bisa disampaikan pada tabel ini untuk menjadi bahan evaluasi ke depannya. Baik, jadi agen perubahan terdapat peningkatan kapasitas yang dimana peningkatan kemampuan antara lain berupa pelatihan, benchmarking, workshop, seminar, FGD, dan sebagainya. Yang kedua, pengembangan untuk peningkatan jumlah agen perubahan pada satuan kerja dilakukan melalui rekrutmen baru secara berkala setahun sekali dengan mengacu pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2014. Dan yang selanjutnya perlu dilakukan pembinaan terhadap agen perubahan yang dimana dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pelatihan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang materinya meliputi seperti pemahaman tentang program pencegahan korupsi, pemahaman tentang teori dan implementasi integritas, dan nilai-nilai inti organisasi lainnya, dan teknik serta strategi komunikasi mempengaruhi orang lain. Materi lainnya yang terkait dengan substansi program reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Oke, jadi agen perubahan untuk mengapresiasi agen perubahan. Jadi diperlukan reward nih Bapak Ibu, yang dimana agen perubahan sudah berusaha melakukan perubahan yang lebih baik untuk unit kerjanya menjadi sesuatu budaya kerja yang lebih baik lagi dari sebelumnya, yaitu bisa memberikan motivasi kerja, perlu diberikan penghargaan pada agen perubahan yang dianggap berprestasi dan berintegritas. Penghargaan tersebut dapat berupa pemberian fasilitas kerja misalnya, pemberian kesempatan melakukan studi banding dalam atau luar negeri. Ini bisa diberikan juga pada agen perubahan, dan tugas belajar atau bentuk-bentuk penghargaan lainnya yang wajar, yang bila memerlukan biaya berasal dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya terdapat monitoring dan evaluasi. Terdapat monef internal agen perubahan, monef eksternal agen perubahan, dan substansi monef, pihak melakukan monef, tindak lanjut hasil monef, dan mekanisme pelaporan monef itu bagaimana. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, pihak yang melakukan monef. Monef berkala dapat dilakukan secara internal dan eksternal dalam unit kerja tersebut. Dan monef internal dilakukan sendiri oleh masing-masing agen perubahan. Dan monef eksternal dapat dilakukan oleh tim RB atau Z unit kerja agen perubahan tersebut. Dan substansi monef. Yang pertama, monef dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengukur efektivitas proses dan hasil atas pelaksanaan perubahan serta memberikan umpan balik perbaikan secara berkelanjutan dalam membangun agen perubahan yang handal.
Dan yang kedua, apabila terdapat permasalahan dan kendala yang pelaksanaan rencana tindak implementasi perubahan, individu agen perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada pimpinan secara tertulis langsung dan berjenjang. Baik, selanjutnya mekanisme pelaporan MONEF. Ya. Mekanisme pelaksanaan MONEF dilakukan sejalan dengan pelaksanaan rencana tindak agen perubahan itu. Dan di sini MONEF eksternal agen perubahan, pelaksanaan MONEF dilakukan secara berkala dan tahunan. Selanjutnya pelaksanaan MONEF dilakukan melalui penelahan laporan yang diterima dari agen perubahan dan pengolahan informasi yang diperoleh langsung di lapangan. Dan selanjutnya mekanisme MONEF secara khusus dapat diatur oleh tim RB atau ZI unit kerja. Karena ini MONEF eksternal jadi dilakukan oleh tim RB atau ZI unit kerja. Dan untuk MONEF internal agen perubahan sendiri, setiap agen perubahan memonitor perkembangan capaian hasil dan proses pelaksanaan rencana tindak agen perubahan yang telah ditetapkan. Dan hasil pelaksanaan MONEF dituangkan dalam bentuk laporan tertulis secara sederhana. Laporan MONEF minimal memuat informasi perkembangan pelaksanaan rencana kerja agen perubahan, permasalahan atau hambatan dan kendala yang dihadapi, serta usulan alternatif pemecahan masalah atau hambatan dan kendala. Selanjutnya. Baik, di sini tindak lanjut dari hasil MONEF, yaitu berdasarkan hasil MONEF, pimpinan unit kerja berkewajiban memberikan arahan dan solusi kepada individu maupun agen perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi agen perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya. Baik. Ya, itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, sedikit informasi yang saya berikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Herni. Baik, terima kasih Mbak Ami, paparan yang cukup singkat, padat, dan jelas gitu ya. Karena tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Ami bahwa kami hanya mengulas kembali karena beberapa kali materi ini memang telah disampaikan pada saat kita ada BIMTEK Manajemen Agen Perubahan, itu juga sudah dijelaskan secara detail oleh narasumber dari Kemenpan, dan juga Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali melalui kanal YouTube Biro Organisasi. Kalau dicari nanti bisa cari di video BIMTEK Manajemen Agen Perubahan. Bapak Ibu juga jika ingin menyaksikan penjelasan yang lebih detail lagi ada di YouTube-nya Kemenpan RB. Di situ ada bisa tanya tentang manajemen agen perubahan. Baik Bapak Ibu, kami buka untuk diskusi ya. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chat maupun bisa raise hand. Kita akan berdiskusi bersama. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari UPT PMP 2KP Surabaya. Bagaimana menentukan nilai indeks target? Dari mana Ibu? Apakah ada rumusnya? Oke, jadi maksudnya untuk target di rencana aksi tadi ya Pak ya, ini Bapak atau Ibu ya? Jadi pada prinsipnya untuk menentukan targetnya itu tidak harus dengan indeks ya Bapak Ibu. Di contoh tadi kan dia bicara masalah IKM, indeks kepuasan masyarakat, begitu. Makanya di situ targetnya adalah indeks 3,7 dari 4,00 seperti itu. Jadi tidak harus indeks Pak ya untuk terkait dengan targetnya. Kami persilahkan kepada yang lain bisa menyampaikan pertanyaan. Di sini juga ada Bu Wiwit, jadi nanti misalnya ada beberapa pertanyaan yang masih belum clear begitu, bisa dijelaskan oleh Bu Wiwit. Kami silakan Bapak Ibu. Oke, dari Rumah Sakit Haji Provinsi Jawa Timur, kami silakan Bapak atau Ibu. Oke, kami persilakan. Assalamualaikum Bu Herni. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Ya, saya dengan Nurmalindawati mau menanyakan yang pertama terkait dengan
agen perubahan itu bisa individu, bisa kelompok ya. Kalau seandainya dalam satu rumah sakit itu ada 2, baik individu maupun kelompok, itu bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini di rumah sakit kami kebetulan komplain tentang obat itu, cukup mendominasi terkait dengan komplain yang ada. Nah, di situ kami, berinisiatif untuk, menunjuk agen perubahan supaya di sana terjadi, perbaikan. Nah, cuman di satu sisi kalau kita agen perubahannya ini terkait dengan layanan farmasi, itu apakah bisa dianggap sebagai agen perubahan? Mengingat agen perubahan ini kalau saya lihat dari tayangan video tadi itu, eee, paling tidak harus membawa budaya yang seluruh komponen dari organisasi itu, terlibat di situ. Sementara itu saja dulu pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu dari RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. Tadi yang pertama yang ditanyakan adalah agen perubahan itu tadi disampaikan Mbak Ami bahwa bisa individu, bisa berkelompok gitu ya. Bagaimana jika ada keduanya, baik individu maupun kelompok? Tetap diperbolehkan Ibu. Jadi untuk kelompok itu disebut sebagai tim agen perubahan. Itu nilainya 1. Jadi pada saat masuk di LKE, di lembar kerja evaluasi, tim agen perubahan nilainya 1. Jadi misalnya ada pertanyaan berapa jumlah agen perubahan, untuk timnya nilainya 1, kemudian individunya juga 1. Sehingga ada 1 individu dan 1 tim, maka agen perubahannya dihitung sebagai 2. Gitu. Itu tetap diperbolehkan. Kemudian yang kedua terkait dengan inovasi hal layanan begitu ya, apakah bisa diklaim sebagai kinerja agen perubahan? Ya, di sana tadi tugas dari agen perubahan adalah membuat sebuah inovasi atau perubahan, dan perubahan ini tidak harus sesuatu yang besar, Ibu. Jadi misalnya ide-ide apa yang dia miliki yang tujuannya adalah untuk mendukung, untuk mempercepat kinerja misalnya, atau untuk memperbaiki layanan, itu diperbolehkan. Oke. Jadi ide-idenya, ide-ide kecilnya itu diakui sebagai kinerja agen perubahan, Ibu. Walaupun nanti pada prinsipnya teknis pelaksanaannya tetap dilaksanakan, misalnya apabila dia punya ide terkait aplikasi, tidak harus dia yang membuat aplikasi tersebut, Ibu. Oke. Melainkan apabila itu idenya dari dia, maka itu bisa diklaim sebagai kinerja agen perubahan. Seperti itu. Termasuk tadi terkait dengan pelayanan yang ada di rumah sakit, misalnya sesuatu yang membutuhkan hal-hal besar yang tidak bisa diselesaikan oleh agen perubahan sendiri, begitu, melainkan idenya dari beliau bisa Ibu diklaim sebagai kinerja agen perubahan. Itu nggih. Apakah ada yang salah maksud mungkin tadi Bu? Betul nggih? Saya sudah benar menangkap pertanyaan Ibu nggih? Masih di mute Ibu, kami belum bisa mendengar. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Berarti walaupun itu skupnya 1 unit, tidak apa-apa ya, tidak harus Nggih. perubahan itu tidak harus melibatkan seluruh komponen dari rumah sakit, tidak seperti itu ya? Tidak seperti itu Ibu. Nggih. Nggih sampun, matur nuwun. Siap Ibu. Selanjutnya kami persilahkan. Oh, ini tampaknya di kolom chat sudah banyak pertanyaan ini ya. Videonya nanti juga di-share nggih Bu. Wah, ini videonya bisa langsung minta ke UPT PPD Trenggalek nggih Ibu. Ini ada Bu Indra dari Satpol PP, kemudian dari UPTK 2 Surabaya untuk rencana aksi. Apakah formnya harus menggunakan form Excel pada saat kucing klinik kemarin? Jawabannya tidak, maksudnya tidak harus plek seperti yang dicontohkan gitu ya, tidak. Dan ini juga apakah harus menggunakan form Excel? Tidak juga gitu ya Bapak Ibu, yang penting dia sudah mencakup, ini yang dimaksud rencana aksi kemarin berarti rencana aksi ZI ya. Kalau yang dibahas Mbak Ami tadi adalah rencana aksi agen perubahan. Jadi antara rencana aksi ZI dengan rencana aksi agen perubahan itu sesuatu yang berbeda ya Bapak Ibu. Ya, kalau untuk rencana aksi ZI tidak harus formatnya seperti pada saat kucing klinik kemarin, tidak, bebas. Yang penting sudah mencakup
bahwa target-target apa yang akan dilakukan di tahun ini, kemudian ada waktu pelaksanaan seperti itu, kemudian ada target prioritas. Yang penting mencakup 3 hal tersebut diperbolehkan walaupun menggunakan format yang berbeda. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bu Vinariawan dari RSUD Dr. Sudono. Apakah agen perubahan boleh dijabat oleh kepala bidang ataupun eselon lain? Jawabannya boleh. Apakah individu agen perubahan itu merupakan kepanjangan dari manajerial? Kepanjangan dari manajerial ini maksudnya gimana ya, Ibu? Maksudnya dia orang kepercayaan begitu ya? Nggih, diperbolehkan juga apabila memang ini dianggap mampu melakukan banyak perubahan misalnya, diperbolehkan Ibu, tapi bukan merupakan sebuah ketentuan. Jadi untuk menjadi agen perubahan tidak harus dia adalah pejabat eselon, gitu ya. Dia siapa saja boleh, yang penting memenuhi beberapa kriteria yang tadi sudah disampaikan Mbak Ami, bahwa dia mampu melakukan perubahan, dia berkinerja baik, kemudian tidak sedang mengalami hukuman disiplin, itu diperbolehkan. Kalau misalnya tadi dipilih kepala bidang atau eselon lain, ya boleh juga gitu karena memang nanti hubungannya itu dengan penganggaran misalnya seorang agen perubahan punya banyak ide-ide baru, tetapi dia tidak punya wewenang nih terkait dengan penganggaran, jadi harus mengajukan dulu kepada pimpinan. Ya kalau di ACC, kalau enggak gitu kan. Jadi dengan pertimbangan tersebut kepala unit kerja memutuskan bahwa oke, agen perubahan saya pilih yang eselon saja, yang ada anggarannya, sehingga pada saat dia punya ide-ide baru bisa langsung diimplementasikan karena sudah ada anggarannya. Misalnya seperti itu juga boleh Bapak Ibu. Jadi tidak ada kewajiban harus eselon atau tidak harus eselon begitu. Dan ini ada pertanyaan dari Puskesmas Demangan Kota Madiun. Izin bertanya, apakah setiap agen perubahan atau tim agen perubahan itu harus ada SK dari pimpinan? Betul sekali Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ami bahwa setelah ada tahapan pemilihan itu harus ada yang namanya penetapan ya Ibu. Penetapan yaitu ditetapkan dengan SK pimpinan tertinggi di unit kerja tersebut. Misalnya dia agen perubahannya UPT, maka harus ditandatangani oleh kepala UPT gitu. Oke, pertanyaan di kolom chat tampaknya sudah habis. Kita buka diskusi langsung begitu ya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa raise hand. Atau saya tunjuk? Saya tunjuk nggak Bapak ya? Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup jelas? Oke, dari Rumah Sakit Paru Jember kami persilahkan. Silahkan dari Rumah Sakit Paru Jember. Terima kasih, Bu. Dengar? Ya, di sini kami yang mau menanyakan, itu di setiap masing-masing area itu kan juga mempunyai inovasi. Sedangkan di agen perubahan juga mempunyai inovasi. Apa bedanya inovasi di masing-masing area dan juga inovasi di agen perubahan? Terus yang kedua, inovasi agen perubahan itu apa cukup satu atau bisa lebih? Karena kan dalam membuat rencana aksi dan juga nanti laporan itu kan kita harus seimbang gitu. Apakah cukup agen perubahan itu satu inovasi atau bisa lebih dari satu inovasi? Oke, terima kasih. Terima kasih dari Rumah Sakit Paru Jember. Tadi disampaikan bahwa di setiap area sudah punya inovasi masing-masing untuk mensukseskan programnya masing-masing begitu ya. Apakah ini sama dengan inovasi pada agen perubahan? Ini tentunya berbeda ya Bapak Ibu. Jadi agen perubahan itu tugasnya adalah membantu dalam rangka mensukseskan rencana aksi zona integritas tadi. Jadi agen perubahan itu tugasnya adalah membuat inovasi-inovasi baru yang tujuannya adalah membantu mensukseskan dengan lebih baik begitu ya. Jadi apakah kinerja masing-masing Pokja tadi bisa diakui oleh
agen perubahan. Apabila itu bukan ide dari agen perubahan, tentu tidak bisa. Agar bisa diakui sebagai kinerja agen perubahan, maka harus diawali yang pertama dengan pemilihan terlebih dahulu, tadi sudah disampaikan Mbak Ami, kemudian ditetapkan dengan SK, selanjutnya baru menyusun rencana aksi. Setelah itu pelaksanaan, baru monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi agen perubahan. Jadi tahapan-tahapan itu harus dilakukan apabila inovasi tersebut sudah ada terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai agen perubahan, maka tidak bisa diklaim sebagai kinerja agen perubahan. Itu nggih, Bapak Ibu. Kemudian tadi pertanyaan kedua, apakah agen perubahan itu hanya wajib melaksanakan satu perubahan, apakah tidak boleh lebih? Jawabannya boleh, tentu saja semakin banyak perubahan yang dilakukan, maka nilainya akan semakin baik, begitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada tambahan pertanyaan dari Rumah Sakit Paru Jember. Sudah, terima kasih. Tapi kalau satu aja bisa ya, kalau satu ide. Satu aja boleh, karena di LKE itu kalau Bapak Ibu bisa menyimak di LKE, di reformnya, kalau di pemenuhan pertanyaan adalah apakah telah ditunjuk agen perubahan? Jawabannya iya, begitu ya. Kemudian di reformnya, berapa jumlah agen perubahan, kemudian berapa jumlah perubahan yang telah dibuat. Misalnya jumlah agen perubahannya adalah 1, perubahannya 1, maka nilainya sudah 100, Ibu. Jadi tidak Iya, karena apa-apa. kan di kami itu kan rencana agennya kan ada 6, jadi masing-masing agen itu ada 1. Iya, tidak apa-apa, karena Iya. memang minimal harus melakukan satu perubahan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih dari Rumah Sakit Paru Jember. Ada lagi? Oh, tidak ada. Ngapunten, ini dari Rumah Sakit Haji, masih raise hand. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Kami persilakan. Ya Ibu, mohon maaf. Satu lagi pertanyaannya. Dalam pelaksanaannya, agen perubahan itu kan membuat rencana aksi perubahan. Nah, kemudian apabila dan itu ada batasan waktunya dan harus terukur. Kalau seandainya perubahan itu sudah tercapai, sudah selesai. Nah, ini bagaimana? Apakah kita harus mencari yang lain dengan mengganti SK atau yang itu terus dilanjutkan? Yang pada tahun lalu kami agen perubahannya itu terkait dengan budaya briefing harian. Nah, ini dalam perjalanannya ini sudah tercapai. Apakah agen perubahan ini terus, apakah harus diganti dengan yang lain atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Tadi disampaikan oleh Mbak Ami ya, bahwa setiap agen perubahan itu wajib melakukan monef begitu ya, dan disarankan memang monef dilakukan secara berkala minimal 3 bulan sekali. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, apabila dalam melaksanakan tugasnya agen perubahan ini terdapat kendala-kendala. Nah, kemudian yang kedua, apabila ternyata kinerja agen perubahan ini bisa diselesaikan dengan lebih cepat, begitu. Ada dua hal ini manfaat dari dilakukannya monef, Bapak Ibu. Bagaimana jika kinerja agen perubahan ini ternyata bisa dilaksanakan lebih cepat daripada apa yang ditargetkan? Diperbolehkan membuat inovasi baru atau perubahan baru, Ibu. Jadi untuk rencana aksinya bisa diperbaharui lagi. Begitu. Itulah manfaat dari monef yang dilakukan secara berkala. Jadi monef memang diupayakan bukan setahun sekali. Jadi supaya agen perubahan ini bisa lebih semakin bersemangat untuk menjalankan perubahan-perubahan. Jadi misalnya dia mentargetkan perubahan ini akan dilaksanakan selama 1 tahun. Ternyata di triwulan pertama sudah terrealisasi. Itu diperbolehkan untuk membuat perubahan baru dengan membuat rencana aksi baru. Jadi bukan merubah SK, nggih, karena SK-nya tetap, tetapi agen perubahan ini dituntut untuk selalu melakukan perubahan, gitu Ibu. Kalau SK-nya tetap, misalnya agen perubahan ini sudah ditunjuk selama 5 tahun ini, apakah perlu diganti? Kalau misalnya dia kinerjanya bagus dan selalu membuat perubahan, tidak perlu diganti, tidak apa-apa Ibu. Tapi kalau misalnya dia hanya sekedar di SK saja dan tidak bisa menghasilkan perubahan, boleh diganti, dan memang kami sarankan untuk menunjuk orang-orang yang memang betul-betul berkompeten dan bersemangat untuk membuat perubahan-perubahan itu. Oke, Ibu. Seperti itu, Ibu.
Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Selanjutnya kami persilahkan dari mana? Mungkin dari teman-teman kabupaten kota, silahkan jika ingin berdiskusi dengan kami. Ya, silahkan Bapak Ibu. Di sini tadi terlihat dari Disduk Capil Kota Surabaya. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Sementara nyimak, Ibu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, silahkan. Mungkin dari UPT PPD Malang Selatan. Kamu silakan Bapak, kita bisa berdiskusi gitu ya Pak ya. Oh ya, sebelum itu ini sudah ada yang raise hand dari RSUD Dr. Sudono bidang keperawatan. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Bapak. Erni, mohon masukan atau arahan ini. Kemarin kami itu dari rumah sakit membuat agen itu karena memang perannya agen itu kan vital sekali. Salah satunya sebagai katalis, penggerak, penghubung, role model. Sehingga tahun kemarin itu kami menunjuk masing-masing profesi. Jadi ada profesi dokter, bidan, nakes, kemudian dari umum itu. Itu tujuan kami supaya bisa menggerakkan di areanya. Untuk tahun ini apakah ada arahan kira-kira idealnya karena perannya seperti itu, idealnya agen itu seperti apa supaya nanti bisa melakukan perannya itu yang mungkin itu dulu Mbak Erni, matur suwun. Ya, baik, terima kasih dari RSUD Dr. Sudono bidang keperawatan. Oh, untuk di tahun kemarin ini Pak ya, agen perubahannya ditunjuk masing-masing profesi ya Pak ya? Iya Mbak, Oke, mewakili, jadi ada masing-masing profesi mewakili. tapi kira-kira hasil kerjanya bagaimana Pak? Apakah masing-masing agen perubahan ini Ya, mampu kemarin membuat perubahan atau? kita tunjuk untuk minimal membuat perubahan. Sudah hampir semua, misalnya kayak dokter itu membuat perubahan yang dulunya nggak ada diskusi tiap hari Senin itu kemarin membuat perubahan, ada diskusi tiap hari Jumat seperti itu. Ada, masing-masing itu ada, cuma mungkin mohon arahan. Apakah seperti itu idealnya atau mungkin ada satu atau dua seperti itu? Ya, baik Bapak. Jadi disebut ideal atau tidak itu tergantung dengan kebutuhan ya Bapak Ibu. Jadi disesuaikan mawon dengan kebutuhan di unit kerja Bapak Ibu. Jika memang dirasa enaknya nih seperti ini, masing-masing profesi kita buat agen perubahan dan ternyata juga dia bisa berjalan dengan baik, maka kami juga mengapresiasi Bapak, ini ide yang sangat bagus juga. Jadi agen perubahan dipilih berdasarkan masing-masing profesi. Memang tidak ada sesuatu yang ideal harus begini, tidak Bapak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa memang apabila dirasa kalau misalnya dia yang ditunjuk sebagai agen perubahan ini levelnya staf misalnya nih, apakah dilarang? Tidak apa-apa. Tetapi memang mungkin ada keterbatasan, misalnya dia tidak pegang anggaran begitu Bapak. Jadi ada pertimbangan, oh ini enaknya di eselon 4 aja, dia ada anggarannya. Ini contohnya ya Bapak ya. Tapi tetap dikembalikan lagi kepada masing-masing unit kerja disesuaikan dengan kebutuhannya begitu. Jadi tidak ada istilah idealnya bagaimana sih gitu. Semuanya dikembalikan kepada unit kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja. Begitu Bapak. Ya, terima kasih Mbak Etni. Oke, siap. Sama-sama Bapak. Oke. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa berdiskusi kembali dengan kami.
UPT PPD Malang Selatan masih menyimak Ibu. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu. Sepertinya sudah bau-bau liburan begitu ya. Ini bawaannya udah kepengen pulang aja gitu ya. Oke, ini dari pertanyaan di kolom chat dari Ibu Rafika, RSUD Karsa Husada. Bu Herni, apakah boleh agen perubahan berganti dengan yang baru? Loh, boleh dong. Kalau misalnya dia tidak ada kinerjanya, ya diganti saja gitu ya. Boleh banget. Dan yang penting tetap ada mekanisme pemilihannya. Misalnya dia dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Nah, itu juga harus ada dokumen yang menunjukkan metode pemilihannya. Misalnya dia dipilih karena beberapa ketentuan, misalnya dia dianggap pinter nih gitu, atau dianggap dia kinerjanya bagus nih gitu. Boleh, yang penting ditunjukkan dengan dokumen ya, yang menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan agen perubahan ini berdasarkan pemilihan dari kepala UPT-nya, misalnya seperti itu. Boleh, seperti itu. Ini dari Dispora Jatim. Pak, kok ketawa Pak? Bener ya, udah bawaannya pengen pulang ya Pak Miko ini. Sudah bawa-bawa libur lebaran katanya. Baik, untuk selanjutnya akan persilahkan dari Puskesmas Demangan. Ya, silakan Bapak, ini sudah raise hand sejak tadi ya, Bapak atau Ibu ya? Silakan Bapak atau Ibu. Iya, Ibu dan ini saya ada kelirin. Begini Mbak Nadi, tentang agen perubahan ini, bagaimana begitu? Saya kami beberapa waktu yang lalu kan ada ruang tunggu bupati yang terbatas. Mohon izin Ibu Dokter Ririn ya dari Puskesmas Demangan. Suaranya masih terdengar ini Bu, kurang jelas begitu. Kami tidak bisa menangkap dengan jelas. Bisa diulangi kembali ya. Beberapa waktu lalu di puskesmas kami itu mengalami ada permasalahan ya, ruang tunggu yang sangat terbatas. Begitu ya. Terus kemudian ada semacam inovasi untuk memulai pengadaan atau membuat yang itu dengan nggak jelas. Mohon izin ya Dokter Ririn, mungkin bisa di kolom chat mawon karena kami sama sekali tidak bisa mendengar suara Ibu begitu. Tidak jelas gitu Bu. Takutnya nanti malah salah paham. Kita tunggu di kolom chat saja ya Ibu. Iya, kata Pak Miko ini suaranya melayang-layang, mungkin efek mau liburan. Baik, sembari menunggu pertanyaan dari Dr. Ririn Puskesmas Demangan Kota Madiun, kami persilakan Bapak Ibu yang lain yang ingin berdiskusi dengan kami persilakan untuk bisa raise hand. Oke, ini pertanyaan dari DPRKPP. Bu Helmi, Bu Herni gitu ya. Terkait agen perubahan harus dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Apakah harus dibuktikan dengan dokumen tertentu selain SK yang dibikin oleh Kepala UPD? Terima kasih, benar sekali. Ini Bapak atau Ibu ya. Jadi di LKE di situ ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa melihat pertanyaan yang ada di LKE. Apakah sudah ditunjuk agen perubahan? Jika dijawab iya begitu, apakah ada mekanisme pemilihan agen perubahan? Nah, di situ misalnya dijawab iya gitu. Nah, mekanisme apa? Itu harus ditunjukkan dengan dokumen Bapak Ibu. Misalnya, mekanisme pemilihannya adalah berdasarkan pemilihan itu tadi yang sudah disampaikan Mbak Ami ya, sesuai dengan kriteria tersebut dibuktikan dengan berita acara begitu. Jadi tetap harus dibuktikan dengan dokumen ya, supaya bisa terlihat ada mekanisme pemilihan yang jelas di sana, bukan hanya sekedar nunjuk ataupun hanya sekedar hanya ada di atas kertas saja, begitu ya dari DPRKP. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lain? Tadi Dokter Ririn, apakah sudah selesai mengetikkan pertanyaan tadi? Belum ya? Kami persilahkan Bapak Ibu yang lain. Pak Miko mungkin mau tanya, Pak Miko? Cukup, terima kasih. Oke, Pak Miko udah buru-buru mau pulang. Baik, ini pertanyaan dari Puskesmas Demangan Kota Madiun.
adanya permasalahan terkait keterbatasan ruang tunggu, kemudian muncul inovasi pendaftaran online dengan tujuan mengurai antrian dan memberikan kemudahan pada pasien. Hanya saja inovasi ini merupakan inovasi dari Dinkes. Apakah inovasi tersebut bisa kita klaim sebagai perubahan di Puskesmas Demangan? Ya, kalau ini kan inovasinya Puskesmas Demangan, begitu ya. Tetapi bukan merupakan inovasi dari agen perubahan, begitu Ibu. Kalau pertanyaannya apakah bisa diklaim sebagai perubahan di Puskesmas Demangan? Ya bisa Ibu, tetapi tidak bisa diklaim sebagai perubahan yang dilakukan oleh agen perubahan, begitu ya Ibu? Karena tadi sudah disampaikan Mbak Ami bahwa urut-urutannya adalah setelah dia ada mekanisme pemilihan ditetapkan dengan SK, baru dia membuat rencana aksi, begitu. Kalau inovasi tersebut sudah ada sebelumnya, tentunya tidak bisa diklaim sebagai kinerja agen perubahan. Begitu ya Ibu, Dr. Ririn ya tadi ya dari Puskesmas Demangan Kota Madiun. Oke. Selanjutnya silakan Bapak Ibu. Waktu kita masih banyak ya, tadi baru terpakai 1 jam. Silahkan, jadi sayang sekali ya kalau momen seperti ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah ini mumpung ada Bu Wiwit, ini Bu Wiwit barangkali ada yang ingin ditambahkan Bu Wiwit. Ini ada 213 partisipan yang sejak pagi tadi aktif berdiskusi dengan kita. Mungkin ada pesan yang disampaikan oleh Bu Wiwit menjelang persiapan Des evaluasi zona integritas di tahun 2023 ini. Kami persilakan kepada Ibu Wiwit. Dari studio berbeda nih ceritanya. Baik, terima kasih Mbak Herni. Ini ada pertanyaan dari Bu Nurul ya. Tidak tampil di meeting chat saya, tapi tampil di meeting chatnya teman-teman. Mungkin Bu Nurul bisa menyampaikannya secara langsung. Izin, silakan Bu Nurul, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung. Ada? Oh, ini. Pertanyaannya adalah izin bertanya untuk rencana aksi agen perubahan apakah disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja atau ada batasan tertentu. Jadi rencana aksi ini adalah rencana apa yang bakalan dikerjakan gitu ya. Hal-hal apa yang kira-kira dapat direalisasikan. Kalau misalkan hal-hal tersebut sudah diperkirakan bahwa akan ada keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran, maka ditata dulu. Ini rencana aksi yang akan Bapak Ibu susun oleh agen perubahan adalah rencana aksi yang kira-kira dapat direalisasikan. Baik itu dibatasi oleh sumber daya dua tersebut maupun tusinya masing-masing. Misalkan, Bapak Ibu bekerja di urusan kepegawaian biasanya sehari-hari bergelut di kepegawaian. Kemudian Bapak Ibu memiliki pemikiran ide perubahan untuk bagaimana supaya layanan kesehatan atau layanan di rumah sakit misalkan atau di puskesmas supaya bisa lebih bagus gitu. Mungkin idenya bisa jadi bagus, akan tetapi karena ini bukan ranah tusi, kemudian ibarat melangkah ini melangkahnya itu bakal jauh begitu ya, bakal kejauhan. Maka tidak perlu kemudian Bapak Ibu memaksakan diri untuk membuat perubahan seperti itu sehingga kemudian endingnya akan menyusahkan Bapak Ibu sendiri karena tidak bisa direalisasikan gitu. Jadi pada prinsipnya agen perubahan ini tadi sudah mulai awal disampaikan oleh Mbak Ami, oleh Mbak Herni, prinsipnya adalah begini, ada perintah atau ada amanat diminta untuk membuat atau membangun agen perubahan. Ditunjuklah melalui mekanisme tertentu. Setelah ditunjuk, yang bersangkutan ditetapkan melalui ketetapan formal
yang ditetapkan oleh setidak-tidaknya kepala unit kerja. Kemudian diberikan di dalam ketetapan tersebut, dalam SK tersebut, bahwa agen perubahan, misalkan Pak Adi ditunjuk sebagai agen perubahan, kemudian tugasnya Pak Adi harus membuat perubahan, karena amanatnya seperti itu. Kemudian Pak Adi menyusun perubahan, dan nanti bisa direalisasikan di tahun berjalan atau mungkin di tahun selanjutnya, karena ini barangkali proyeknya besar gitu ya. Hanya seperti itu, jadi ditunjuk, kemudian diangkat, menyusun perubahan, mengimplementasikan perubahan. Kemudian nanti Bapak Ibu akan menjumpai secara teknis di dalam LKE, apakah perubahan diterima oleh manajemen atau tidak. Ini adalah seperti ini. Sudah ditunjuk, sudah dipilih, kemudian ditetapkan, sudah menyusun perubahan, tetapi di tengah jalan ternyata pimpinan berganti, misalkan ya. Pimpinan berganti, kemudian ide yang tadi sudah mening-mening tadi, ternyata ditolak oleh pimpinan yang baru, maka tidak dapat dilaksanakan. Maka itu adalah kategori perubahan yang tidak dapat diimplementasikan. Jadi sudah ada perubahannya, sudah ada proyek perubahannya, sudah jadi, tapi tidak dapat diimplementasikan. Nah, nanti Bapak Ibu akan menjumpainya di dalam LKE. Gimana ini case-nya kalau seringkali ditanyakan, termasuk tadi dari Puskesmas Demangan atau mungkin unit kerja yang lain, ini biasanya, Mbak biar gampang nih, ini ada inovator, sudah punya inovasi, ini langsung direkrut jadi agen perubahan, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu, tetapi perubahan yang dihasilkan tidak bisa ngeklaim yang inovasi sebelumnya tadi. Seperti itu. Itu normatifnya ya. Jadi hal-hal normatif itu yang kami sampaikan, terlepas dari yang namanya normatif, ini di luar tanggung jawab kami. Gitu ya. Waduh, ini agak bersayap ini kalimatnya. Jadi kurang lebih demikian Bapak Ibu gambarannya. Semoga ini dipahami dengan mudah. Intinya agen perubahan ini juga jangan terlalu dibebani. Intinya merencanakan, merealisasikan, dan membiasakan sehingga menjadi budaya kerja. Supaya nanti yang ditunjuk agen perubahan ini nggak merasa terbebani, waduh tugas baru, tunjangan tetap. Nggak gitu ya, tapi lebih ke ada pride-nya justru. Wah, saya ditunjuk sebagai agen perubahan ini, saya harus menghasilkan perubahan supaya instansi saya jadi lebih bagus, supaya saya lebih diakui eksistensinya, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut yang barangkali Bapak Ibu pimpinan bisa lebih memotivasi para bawahannya begitu. Kemudian Bapak Ibu, perlu kami sampaikan secara umumnya bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas ini memang diperuntukkan bahwa seluruh unit kerja, seluruh perangkat daerah agar melakukan pembangunan zona integritas. Akan tetapi kemudian untuk bisa diusulkan WBK ada syarat dan ketentuan berlaku. Ini yang akan kita evaluasi. Jadi untuk evaluasi ini, evaluasi menuju WBK-nya, menuju WBBM-nya. Supaya nggak salah sangka ya, saya mau dievaluasi ZI Mbak. Oh kalau yang hanya melakukan pembangunan ZI-nya saja, sementara ini misalkan karena masih baru, atau sudah pencanangan sudah lama, tapi karena vakum kita mau jalan lagi sekarang. Ini nanti akan mekanismenya agak sedikit berbeda Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nanti akan kami lakukan monitoring. Untuk evaluasinya sendiri, evaluasi yang dilakukan oleh TPI, yang mau akan disetorkan ke TPN, ini kita spesifik yang menuju WBK, WBBM, begitu ya. Dan instrumen tidak ada perubahan. Oleh karena itu harapan kami, guidance, petunjuk-petunjuk, hal-hal lainnya yang sudah diperoleh informasinya dari kemarin-kemarin, Bapak Ibu tidak perlu menyusun semua serba baru begitu ini. Oh ini harus perumahannya baru, nggak usah seperti itu. Jadi mari kita jadikan zona integritas ini se-enjoy mungkin Bapak Ibu, karena memang ini toh juga pekerjaan sehari-hari. Hanya saja WBK ini kan kepentingannya supaya kita ini diakui bahwa memang kita ini sudah wilayah bebas dari korupsi.
udah santai aja begitu ya. Nanti goals-nya kita sama, kami di sini di TPI juga mengevaluasi ini kan karena menjalankan tugas kami, tapi selebihnya kami juga bersama Bapak Ibu melakukan pembinaan. Bapak Ibu ketika ada pertanyaan, hal-hal yang tidak tahu, mau bertanya langsung ke kami di luar dari acara-acara resmi seperti ini juga diperkenankan, silahkan. Ada nomor-nomor WA yang bisa dihubungi, ada Mbak Ami, ada Mbak Herni, ada saya. Silahkan nanti Bapak Ibu chat saja ke kami, nanti insya Allah akan kami respon. Itu Bapak Ibu, dan kemudian kami juga, kita ada grup WA ya, WA ini, aduh grup baru lagi ya. Jadi ada grup WA ini semata-mata kami bentuk untuk memudahkan komunikasi secara tata surat, tata naskah penyerahan surat menyuratnya tetap melalui TU, tetapi dalam rangka percepatan kami juga ada grup ZI tersebut. Silakan Bapak Ibu jika berkenan untuk gabung, untuk mempelajari informasi-informasi yang up to date, silakan join saja karena WhatsApp sekarang kan kapasitasnya banyak ya. Jadi kalau dulu Mbak Herni agak galak nih, masing-masing perwakilannya maksimal 2 atau 3, sekarang enggak, siapa saja boleh masuk, silakan. Betul begitu ya Mbak Herni ya? Boleh ya? Boleh. 1000 lebih kuotanya. Ada lagi pertanyaan ini. Jadi saya baca ya. Boleh ya Mbak Herni ya sekalian ya. Apakah kriteria agen perubahan harus mempunyai inovasi atau perubahan? Apakah bisa seseorang tanpa punya inovasi atau perubahan ditunjuk sebagai agen perubahan? Diharapkan ke depannya agen perubahan hasil penunjukan ini dapat menciptakan perubahan di unit organisasi yang bersangkutan. Boleh Bapak Ibu? Boleh dari yang belum punya inovasi kemudian ditunjuk sebagai agen perubahan. Tetapi memang persyaratan di dalam peraturannya agen perubahan ini harus memiliki dasar background yang inovatif, begitu, orangnya inovatif, kreatif, dan mampu mengaruhi orang lain. Akan tetapi kalau memang dalam pelaksanaannya karena satu dan lain hal tidak memiliki inovasi secara spesifik, 1 atau 2 inovasi, maka tidak menjadikan itu penghalang yang bersangkutan untuk ditunjuk sebagai agen perubahan. Boleh tetap ditunjuk asalkan memang ke depan memiliki komitmen untuk bisa mewujudkan setidaknya 1 perubahan. Begitu. Kemudian ada dari UPTK 2 Surabaya. Tampaknya saya agak mengenal ya dari UPTK 2 Surabaya. Mohon izin, apakah agen perubahan dapat diwakilkan oleh 1 orang untuk semua area perubahan atau perwakilan dari setiap perubahan? Terima kasih. Jadi begini. Agen perubahan ini Bapak Ibu bukan berdasarkan area perubahan ya. Ini ada beberapa multitafsir terhadap peran dan posisi agen perubahan. Jadi agen perubahan yang dimaksud ini tidak kemudian 1 area perubahan harus ada inovasinya. Oh tidak demikian. Jadi perubahannya ini misalkan dari Pokja 1 manajemen perubahan misalkan. Agen perubahannya dari situ semua. Dilalah 1 timnya itu ada orangnya inovatif semua. Agen perubahannya hanya dari situ. Apakah boleh? Boleh. Karena memang nanti penggeraknya kan di manajemen perubahan. Pun demikian, jika ternyata agen perubahan kayaknya ini dari pelayanan semua, sehingga menghasilkan inovasi atau perubahan-perubahannya itu dari sisi pelayanannya, itu pun juga boleh. Jadi tidak ada ketentuan yang kemudian membuat menjadi harus per area ini harus ada agen perubahan. Akan tetapi jikalau memang kebijakannya seperti itu dirasa efektif, silahkan. Karena memang hal yang tidak diatur dan dilaksanakan serta hasilnya baik, ini tidak ada aturannya mesti nggak boleh begitu ya. Bapak Ibu sering mungkin mengikuti beberapa sidang beberapa waktu yang lalu ya. Hal yang baik kalau tidak perlu dipertanyakan aturannya ketika itu tidak dilarang gitu ya.
Nah, silakan selama hal-hal itu baik, dirasa efektif, kemudian juga memang memiliki daya ungkit terhadap perubahan budaya kerja di lingkungan unit kerja Bapak Ibu, monggo bebas. Yang penting begitu, yang paling penting, kalau sudah ditunjuk sebagai agen perubahan, harus punya perubahan dan kalau bisa diimplementasikan sebagai sebuah budaya kerja. Sehingga tidak hanya pada tahun berjalan itu saja, tetapi menjadi budaya kerja di tahun-tahun selanjutnya dan bisa dilaksanakan oleh seluruh komponen dalam unit kerja tersebut. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Saya lama-lama jadi berasa kayak Mario Teguh begitu ya, memberikan motivasi. Tapi kurang lebih seperti itu prinsip-prinsip pembangunan agen perubahan. Semoga ini tidak ada kendala karena memang sepertinya agen perubahan ini konsepnya dari tahun ke tahun ini sebenarnya sama, tetapi masing-masing memaknainya jadi sedikit agak bergeser-geser gitu ya. Kembali lagi, mari kita simplifikasikan semua yang merasa PR-PR ini jadi supaya tidak berasa PR gitu ya. Jadi rasanya kayak mengerjakan hobi gitu. Wah, saya harus punya ide nih, saya harus punya perubahan. Oleh karena itu diperlukan ditunjuklah agen-agen perubahan yang punya keringanan seperti itu. Saya harus punya ide, saya harus punya perubahan supaya nanti begini-begini. Jadi tidak beban. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti hal-hal yang disampaikan hari ini clear, dan jika Bapak Ibu ternyata masih penjelasan kami dirasa belum clear, ini juga banyak informasi lainnya terkait dengan agen perubahan di channel YouTube kami, di Pro Organisasi maupun dari sumbernya langsung di Kemenpan. Setiap hari Rabu, Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa tanya di Kemenpan. Jadi yang disampaikan di sana oleh Kedeputian RB Kunwas, itu kalau Bapak Ibu hatam terhadap bisa tanya episode hari Rabu, rasanya bisa menjawab seluruh pertanyaan. Seperti yang sesi tadi pagi, LHKAN, kemudian nanti ada tentang zona integritas, kemudian ada tentang WBS dan lain sebagainya. Itu ada di Bisa Tanya setiap hari Rabu. Jadi termasuk bagaimana RB yang terbaru dan lain sebagainya sebagai pengayaan bagi Bapak Ibu sehingga informasinya itu up to date gitu ya. Jadi bisa lebih duluan Bapak Ibu kalau mengikuti Bisa Tanya terus setiap hari Rabu dibandingkan kami. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Herni. Silakan Mbak Herni. Gimana Mas Adi? Masih ada pertanyaan lagi? DKP Situbondo. Oh iya, ada satu pertanyaan tertinggal ternyata Bu Wiwit ini. Nih, mohon izin bertanya Bu Herni, untuk SK pegawai teladan bertanda tangan Kadis atau Kacap? Terima kasih. Oh ini pegawai teladan di level Capdin begitu ya Pak ya? Pak atau Ibu? Iya. Jadi kami persilahkan untuk bebas Pak ya, jadi boleh tanda tangan Kadis atau boleh juga Kacap karena memang itu adalah kebijakan internal, jadi memang tidak ada ketentuan di dalam aturan zona integritas, memang tidak ada ketentuan untuk SK pegawai teladan itu harus ditandatangani Kadis, Kacap atau siapapun, boleh. Ini masih ada yang raise hand. Oke, dari Rumah Sakit Haji tampaknya masih ada sesuatu yang ingin disampaikan ya. Kami persilakan dari Rumah Sakit Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin suara kami terdengar Ibu? Ya, sudah terdengar dengan jelas Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Herni. Saya Agus dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur, yang izin kami mau tanyakan terkait rencana yang akan ada penilaian itu awal Mei, itu perkiraan sekitar tanggal berapa ya Bu? Karena tadi dari beberapa area perubahan di tempat kami itu kan akan ada kami koordinasikan dan konsolidasikan terutama terkait masalah kayak yang tadi manajemen risiko, kan kami harus ada pendampingan dengan
inspektorat sesuai dengan Pergub 72 tahun 2022 tadi. Karena kalau kita berhitung dengan waktu kan kita masuk kan sudah tanggal 26, berarti hanya sisa 3 hari, sedangkan awal Mei-nya itu perkiraan berapa? Mohon izin. Terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa melihat di surat kami, nggih. Surat kami di tanggal 13 April 2023, nomor 069-1411-14211-031-2023 terkait tahapan evaluasi ZI menuju WBK BBBM tahun 2023. Nah, di situ disebutkan bahwa nantinya setelah kucing klinik ini akan ada asistensi pada tanggal 3 sampai dengan 4 Mei. Jadi pada saat asistensi tersebut akan kita sampaikan dokumen-dokumen apa yang harus disiapkan, kemudian terkait dengan data dukungnya juga demikian, terkait dengan LKE dan sebagainya. Nanti di sini kita akan menyamakan persepsi terkait konsep penilaian pada saat desevaluasi itu seperti apa, begitu nggih. Itu di asistensi zona integritas tanggal 3 sampai dengan 4 Mei. Kemudian di jadwal ini juga setelah ada desevaluasi zona integritas kita jadwalkan di tanggal 8 sampai dengan 12 Mei. Ini nantinya juga akan kami tindak lanjuti dengan surat, sekaligus juga dengan jadwal Bapak Ibu, termasuk dengan tempat dan sebagainya. Nanti akan kita tindak lanjuti dengan surat. Jadi paling tidak Bapak Ibu sudah menyiapkan apa-apa saja yang selama ini sudah dilaksanakan, dokumen-dokumen apa yang telah dimiliki, kemudian terkait dengan beberapa penambahan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung tadi nggih, terkait dengan LHKAN maupun terkait dengan mekanisme mitigasi risiko dan sebagainya tadi. Begitu nggih Bapak untuk desevaluasinya di tanggal 8 sampai dengan 12. Kemudian setelah desevaluasi ini kita juga akan mengadakan kunjungan lapangan pada tanggal 15 sampai 19. Tentu memang tidak semua ya kita kunjungi, melainkan yang dari hasil desevaluasi ini dirasa dia memang bagus dan memenuhi syarat, baru nanti akan kita lakukan kunjungan lapangan begitu. Jadi mohon maaf memang tidak semuanya bisa kami kunjungi. Demikian Bapak. Nggih, sampun ya Bapak. Siap, terima kasih. Suaranya termute. Aduh, udah ini ya ternyata ke-mute ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan Bu Wiwit bahwa kita punya grup ZI begitu ya. Kita punya grup ZI bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam grup ZI. Memang grup ZI ini memang khusus untuk perangkat daerah provinsi ya Bapak Ibu. Mohon maaf untuk yang kabupaten kota, mohon izin belum bisa bergabung di situ. Hanya kami fokuskan untuk perangkat daerah provinsi beserta unit kerjanya. Jadi kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa share link seluas-luasnya kepada seluruh yang bertugas menangani ZI gitu ya, boleh tidak ada batasan apapun terkait dengan jumlah peserta di dalam grup tersebut. Dan kami mohon agar seluruh pertanyaan itu bisa disampaikan di grup, sehingga apabila ada yang punya pertanyaan yang sama, tidak perlu japri lagi, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita diskusinya enakan di grup aja, jadi semuanya bisa melihat dan juga bisa saling berbagi pendapat dan juga informasi, begitu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan terima kasih kepada Bu Wiwit dan juga Mbak Ami yang tadi sudah menyampaikan materi. Kami juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu seluruh pejuang zona integritas Jawa Timur. Terima kasih atas waktunya telah mengikuti Kucing Klinik sampai dengan sesi keempat ini. Nah, setelah ini masih ada 2 sesi lagi, yaitu sesi kelima
dan keenam yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2023. Jadi harapannya kegiatan ini dapat membawa manfaat khususnya dalam persiapan evaluasi zona integritas tahun 2023. Kami sampaikan selamat menyambut cuti bersama kepada Bapak Ibu. Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Saya Herni pamit undur diri. Kami sampaikan terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.